Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM A1C3181012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi linier berganda. Sebelum kita membahas mengenai regresi linier berganda, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih regresi linier. Nah, regresi linier secara umumnya adalah sebuah alat statistik yang digunakan untuk membandingkan atau mengetahui hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Nah, dari pengujian linier sederhana maupun berganda sendiri itu ada dua pemodelan. Yang pertama adalah variabel respon atau yang sering disebut dengan variabel dependent. Nah, variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi dia selalu menolak lawannya atau Y seperti itu. Kemudian ada juga variabel independen atau prediktor. Variabel ini adalah variabel bebas, di mana variabel ini merupakan suatu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, jadi biasanya dia dinotasikan dengan variabel X. Sedangkan yang tadi variabel responnya atau dependen itu biasanya dinotasikan dengan variabel Y. Nah, jadi regresi linier ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada regresi linier sederhana dan ada regresi linier berganda. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai regresi linier berganda. Ada beberapa macam cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui dari regresi linier berganda ini. Nah, salah satunya adalah uji manual. Tapi ada juga sih yang lebih mudah, yaitu dengan SPSS. Biasanya kalau dengan SPSS itu dia akan langsung keluar outputnya setelah kita menjalankan perintah-perintahnya atau membuat input. Nah, sedangkan kalau untuk uji regresi berganda secara manual itu dia lebih sulit. Kita bisa mempermudahnya dengan bantuan Excel seperti itu. Pada kasus ini saya memfokuskan kepada uji dari regresi berganda secara manual, karena untuk uji secara SPSS-nya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, untuk uji secara manualnya sendiri itu kita bisa ikutin prosedurnya, yaitu sebagai berikut. Jadi, pada regresi linier berganda itu ada variabel tak bebas atau Y yang dipengaruhi oleh dua variabel bebas atau lebih. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil contoh adalah satu variabel tak bebas dan dua variabel bebas. Dapat contohnya sebagai berikut. Nah, sebagai pendahuluannya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linier berganda. Jadi digunakan ketika ingin menganalisis pengaruh variabel, misalnya X1 dan X2 terhadap suatu variabel terikat. Atau di sini variabel terikatnya adalah Y. Nah, jadi Y di sini adalah independen. Pertama, kita mulai dengan persamaan normal. Di sini kita mencari BI dan juga mencari B0 sesuai dengan rumus yang tertera. Nah, untuk contoh dan cara menghitungnya, simak. Ini adalah data hasil perhitungan SPSS. Kita mencari sigma dari Y, X1, X2, XY, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, dan juga X2 kuadrat. Kemudian kita hitung dengan metode eliminasi. Ini bertujuan untuk mencari berapa sih nilai B0 yang nantinya akan kita substitusikan ke dalam rumus yang tertera seperti itu. Nah, pakai metode eliminasi untuk mendapatkan persamaan keempat. Ini adalah contoh penyelesaian secara manual dengan metode eliminasi supaya kita bisa dapat berapa nilai B1. Kemudian kita cari nilai masing-masing B0, B1, dan B2 dengan persamaan tadi. Contoh penyelesaiannya seperti ini. Anda bisa pause bila ingin melihat penyelesaiannya. Langkah yang kedua kita lanjutkan dengan uji parsial atau uji T. Nah, meskipun kita menguji regresi linier berganda, kita juga perlu membandingkan dengan nilai T-nya. Kita menguji bagaimana pengaruhnya seperti itu. Rumus yang kita gunakan yaitu seperti ini.
seperti yang tertera. Anda bisa pause supaya bisa disalin. Kita lanjutkan lagi dengan ujinya. Supaya lebih mudah dipahami, kita lanjutkan dengan memasukkan rumus tersebut ke dalam tabel, melanjutkan hitungan tabel sebelumnya. Untuk perhitungannya sendiri supaya lebih mudah, kita bisa gunakan Excel. Ini yang merupakan tabel lanjutan tadi. Kita cukup masukkan rumus-rumusnya. Jadi ini memudahkan kita dalam melakukan perhitungan secara manual. Nah, dari tabel itu kita ketahui kita terdapat bahwa sum square of error-nya itu 1,31. Berarti adanya kekurangannya di situ. Nah, nilai sedangkan kita bisa bandingkan dengan nilai T-tabel. Dari hasil ini, T-hitung dibandingkan dengan T-tabel, itu T-hitung lebih besar. Artinya H0 ditolak dan HA diterima, yaitu kemasan X2 berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Nah, kita lanjutkan dengan uji yang ketiga. Pada uji yang ketiga ini adalah uji F yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Kita bisa hitung mencari F-nya dengan rumus yang tertera. F-tabel dengan rumus Excel biasanya juga ada di beberapa buku, misalnya pada buku Kadir itu tertera. Nah, jadi tadi kita telah melakukan uji regresi linier berganda secara manual. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusannya sendiri, itu kita bisa juga melihat atau membandingkan dengan output dari SPSS seperti itu. Kalau untuk output SPSS, cara membaca atau menarik kesimpulannya dia seperti ini. Misalnya kita lihat dari data berikut. Nah, tahap selanjutnya adalah kita menentukan analisis regresi linier berganda. Saya akan mengopikan langkah-langkahnya supaya lebih mudah dipahami. Tentunya, kita melakukan uji regresi linier berganda menggunakan SPSS ini akan lebih mudah. Yang pertama kita buka SPSS, kemudian kita klik New File. SPSS ini terdiri dari data view dan variable view. Nah, untuk penyalinan datanya sendiri itu cukup kita copy dari data Excel yang telah kita gunakan tadi. Nah, untuk mengopinya pun sangat mudah. Cukup dengan menekan Ctrl plus C atau dengan mengeklik icon yang ada pada layar. Setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Pada inputnya kita kopikan. Nah, setelah seperti ini kita bisa kembali ke variabel view dengan mengganti namanya, yaitu untuk variabel Y, variabel terikatnya kita lambangkan dengan Y, kemudian bebasnya dengan X1, X2, dan X3. Nah, selain itu kita juga perlu memberikan label. Labelnya misalnya A, B, C, D, dan E. Setelah siap, kita kembali lagi ke data view. Kita klik analyze, kemudian regresi linier. Nah, lalu kita masukkan variabel terikatnya pada dependent dan variabel bebasnya pada independent. Jadi ada 4 ya, X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita bisa checklist. Nah, saya di sini hanya membahas secara umum karena dijelaskan oleh rekan saya. Setelah kita memilih dan juga memberi label pada semua komponen, klik continue. Jadi kita akan membandingkan apakah output pada SPSS itu sama dengan penyelesaian secara manual atau tidak. Jadi meskipun menggunakan SPSS itu sangat mudah, tetapi kita tetap perlu mengetahui bagaimana penyelesaian secara manual. Nah, jadi seperti ini
output dari SPSS. Nah, untuk penarikan kesimpulan sendiri itu sangat mudah. Kita bisa melihat pada data hasil tabel itu nanti akan diperoleh berapa p-value-nya. Apabila p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi antara X2, X3, X4, X1, dan Y dengan mengontrol variabel X-nya itu adalah signifikan. Jadi dia ada suatu hubungan atau korelasi yang sangat signifikan. Nah, itu semua bisa dilihat pada tabel korelasi, baik antara X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, ataupun X4 ke Y. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat nih, ada tabel ANOVA juga, ada Bagan. Ini menunjukkan semua hubungannya. Jadi berdasarkan pemaparan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya regresi linear berganda berfungsi untuk menutupi kelemahan regresi linear sederhana ketika terdapat lebih dari satu variabel independen. Nah, selain itu kita juga bisa melihat perbedaan antara uji menggunakan SPSS dan juga manual tetap sama-sama efisien. Jadi tergantung kita mau digunakan yang mana. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.